Selamat siang semuanya. Ini kondisi tanaman selada dan sawi pakcoy saat jam 3 sore, sangat panas sekali ya, hampir 34 derajat. Dan alhamdulillah ini tanamannya tetap seger-seger, nggak ada yang layu karena pH-nya terjaga. Jadi dalam berhidroponik itu adalah pH air dan nutrisi ya. Jadi kalau teman-teman semuanya harus sering ngecek pH-nya harus dicek setiap pagi dan sore. Ini saya sudah menanam sekitar usia 3 minggu selada. 1 minggu atau 10 hari lagi sudah siap panen. Jadi kita bisa memilih-milih sekarang, yang besar-besar bisa kita ambil duluan. Ini belum tertutup semua, masih ada kelihatan pipanya. Jadi usia panen itu kelihatan kalau ketika pipanya sudah tertutup oleh selada semuanya. Jadi tidak ada yang bolting, alhamdulillah. Bolting itu karena kemungkinan kekurangan atau kelebihan nutrisi dan juga pH-nya tidak terjaga. Jadi pH air terus sering-sering dicek, karena kalau pH-nya rendah otomatis nutrisi tidak terserap dengan baik. Ini tanaman pakcoy beberapa sudah saya panen dini karena ada pesanan yang banyak. Jadi kalau bertanam hidroponik itu kalau misalnya ada kebutuhan dari konsumen yang harus segera dipanen, ya panen saja yang kelihatannya sudah agak besar ya. Jadi ini beberapa sudah saya panen, sekitar 4 kilo tadi pagi. Kalau kita bisa lihat sekarang kan cuaca lumayan panas, 34 derajat ya, dan pH tadi saya cek sekitar 6,5. pH ideal untuk selada dan sawi pakcoy itu kisaran 6 sampai 6,5. Jadi harus mengatur pH segitu. Cuman juga harus hati-hati ketika pH yang tinggi dikasih cairan-cairan tertentu, jadi harus sering-sering pengalamannya harus makin banyak. Jadi meskipun kayaknya tanaman kita itu kuning, itu belum tentu pH-nya, bisa juga nutrisi, bisa juga bisa juga karena air dari bak itu belum dikuras, seperti itu. Sekarang kita bisa lihat, saya sekarang sedang mengisi bak air. Jadi saya pakai tandon di bawah tanah seperti ini. Ini saya isi full. Kemarin sudah saya isi full, tapi ketika pagi siang itu sudah menurun sekali, hampir kehilangan air sekitar 60 liter air per hari. Jadi harus sering ngisi full biar agar tidak kehabisan air. Karena ketika tanaman sudah membesar seperti ini, tahap generatif ya, tahap pembesaran, daun-daunnya melebar, itu sangat boros air. Ketika kawan-kawan jarang melihat bak air, itu sangat berbahaya sekali. Bisa tanaman kalian bisa gosong semua karena kehabisan air. Jadi saya pernah 2 kali bahkan, karena saya ada kepergian ke luar kota, ada acara penting, lupa tidak lihat tandon air, akhirnya semua tanaman di kebun habis gosong gara-gara tandonnya nggak ada airnya. Jadi yang paling penting itu adalah air, nutrisi, dan pH. Yang keempat itu sebenarnya pengendalian hama. Nah, alhamdulillah saya sering ini lihat kebun, jadi kalau ada ulat langsung saya matikan pakai tangan aja, nggak perlu pakai pestisida. Kecuali kalau hamanya sudah luar biasa, tidak terkontrol, itu baru pakai pestisida. Nah, bisa organik, bisa sintetis, tergantung teman-teman semuanya menggunakannya seperti apa. Ini masih tahap remaja, selada tahap remaja, masih umur sekitar 10 hari, 10 sampai 12 harian ini. Alhamdulillah sudah tumbuh dengan baik. Kemarin sempat menguning karena saya nggak pernah cek pH. Terus saya cek pH, ternyata pH-nya 8. Akhirnya saya kasih cairan air aki biar turun pH-nya. Alhamdulillah pH-nya turun dan
perkembangan menjadi lebih baik. Lihat ini sangat warna sekali ya. Jadi kebun saya itu diapit oleh pohon-pohon jati dan pohon-pohon pisang di sekitarnya. Jadi kalau ketika pagi itu ini apa namanya, sinar matahari susah masuk. Jadi masuknya sinar matahari itu pada jam 10 sampai jam setengah 5 sore. Sebenarnya kurang bagus untuk tanaman karena matahari itu kalau bisa itu dari pagi jam 7-8 sampai sore. Jadi kira-kira hanya sekitar 6 jam dapat sinar matahari tanaman saya. Nah, gitu. Mungkin itu dulu ya, kita lihat kebun. Mungkin besok kita akan survei lagi dan kita akan coba buat video pemanenan besok kalau misalnya sudah panen. Semoga teman-teman bisa belajar bersama bareng karena saya juga pemula. Jadi di hidroponik itu nggak ada kelas dewa atau kelas pemula, jadi sama-sama pasti ada kesalahannya dan dari kesalahan itu kita bisa mencari solusi bersama-sama. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.